lagi dilema poligami memakan korban. Bagaimana tidak? Pekan ini dunia maya dihebohkan oleh video viral kabarnya seorang istri yang kesal hingga mengerahkan alat berat ekskavator untuk menghancurkan rumah seorang wanita yang diduga menjadi pelakor dalam rumah tangganya. Sontak saja, penghancuran rumah luas di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara itu pun tidak hanya menyedot tontonan warga, tapi juga mencuat menjadi viral yang menjadi perbincangan panas kalangan netizen hingga kalangan selebriti di dunia nyata. Iya, tadi videonya lucu banget ya. Enggak ya, bukan lucu sebenarnya. Kalau yang kita yang terjadi pasti itu udah amit-amit. Cuman namanya juga istri, kadang-kadang nggak bisa kontrol emosinya. Tapi itu bukan salah istri sih, menurut aku salah suaminya. Kenapa udah ada istri cari istri lagi? Aku sih udah sempet lihat videonya ya, bingung juga menanggapinya gitu loh. Mau dibilang kocak ya kocak juga gitu loh. Terus itu mungkin itu salah satu bentuk kecemburuan, terus salah satu bentuk protes terhadap si suami bahwa istilahnya tidak menerima diperlakukan atau diselingkuhi oleh si suaminya dengan si istri muda, atau mungkin ada perselingkuhan atau apa di belakangnya, kan kita nggak pernah tahu gitu loh. Uniknya, nasib naas sang pelakor yang berujung penghancuran rumahnya itu justru mengulik para netizen hingga selebriti menyorot sosok sang suami dan bukannya sang istri nekat yang mengerahkan ekskavator. Yang berani mendua, pasalnya jika tidak akan ada asap tanpa ada api, tak sedikit pula selebriti yang menyalahkan pihak sang suami yang tergoda untuk mendua. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah di balik gonjang-ganjing pelakor selalu pihak istri pertama yang menjadi korban dari ketidaksetiaan laki-laki? Kacamata psikolog pun mengutas analisa mengejutkan. Perlakuan istrinya agak lebay ya. Sebenarnya masalah apapun yang kita hadapi itu kita ya seharusnya berdoa dan menghadapinya dengan tulus. Kita harus bisa memaafkan orang lain, walaupun orang lain itu jahat sama kita. Ya aku tahu walaupun susah, cuman nggak sampai ngebuldoser rumah orang juga, itu kayaknya terlalu sadis deh. Dan apa ya bisa dijadikan pelajaran lah. Maksudnya kalau misalnya ada hal-hal kayak gini, ya jangan lihat dari sisi pelakornya aja, tapi lihat dari sisi suaminya juga, karena di sini juga ya suaminya juga salah. Kenapa sih harus selingkuh gitu loh. Jadi kalau buat saya ini sebuah kemarahan gitu, kemarahan yang luar biasa. Jadi spektrumnya sudah spektrum yang tinggi kalau kita mau ngomongin itu ya, level gitu. Sehingga kumpulan atau kumulasi dari pengalaman marah, kecewa, sakit hati, sedih, frustrasi itu ngumpul semua dan akhirnya itu berujung pada satu reaksi menghancurkan. Itu sangat luar biasa sekali. Itu contoh yang tidak baik sebetulnya ya. Tidak baik buat siapanya, buat suaminya. Kenapa? Karena suaminya tidak jujur. Kenapa? Kalau sudah menikah lagi tidak ngomong sama istri tuanya, makalah terjadi pengrusakan rumah dengan ekskavator sampai hancur menjadi rata dengan tanah. Ya, dilema poligami seolah tak pernah putus mengurai rantai peristiwa dramatis hingga menjadi viral. Dilema poligami ini tak pelak menjulangkan tanya, mengapa poligami selalu menggulirkan buntut masalah? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian khawatir takut untuk tidak adil, alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu. Artinya bahwa poligami itu punya syarat tertentu yang harus dijalani bagi seorang pria. Ya, laki-laki itu diperkenankan untuk berpoligami. Hanya harus dibentengi dengan dasar yang kuat. Ya, ternyata justru mendatangkan sesuatu yang tidak didapatkan keadilan, ya, tidak sejahtera, tidak sakinah, tidak mawaddah warahmah. Sehingga itulah contoh yang terjadi ya. Banyak yang akhirnya keributannya sampai
menjadi ya viral. Saya aja satu udah cukup, lebih dari cukup ya kan. Jadi ya dan juga ya saya ingin sampaikan ke istri tuanya itu ya semoga lebih sabar lagi. Ya semoga istri-istrinya bisa berbaur dengan baik. Tapi ya kalau saya sarankan sih suaminya harus pinter. Kalau bisa satu aja cukup. Dan misalkan satu nggak cukup ya mau jadi dua ya, tapi seperti yang kita tahu harus adil ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.